guys, kenalin nama aku Nur Kamila Rusda, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 211340003 semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Enjoy watching my video guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatannya kepada kita dalam rangka menjalankan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita di sini belum saling kenal ya satu sama lain. Nah, maka dari itu saya mau mengadakan sesi perkenalan terlebih dahulu. Nah, pertama perkenalannya biasa aja dulu ya. Udah siap perkenalan? Sudah. Oke. Saya minta perkenalan dimulai dari sisi sebelah kiri saya. Silakan sebutkan nama panggilannya dan hal apa yang paling disukai. Oke, silakan dari sebelah kiri saya. Baik, nama saya Tarida Tusalila, saya biasa dipanggil Tarida. Paling saya sukai olahraga basket. Oke, selanjutnya lanjut. Ya, teman-teman, nama aku Asyika Fiandi, biasa dipanggil Asyika. Hal yang paling aku suka itu baca novel. Oke, lanjut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desanti Maransa, biasa dipanggil Desti. Hal yang paling saya suka itu adalah makan atau menir. Selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Cihaningrum. Nama panggilan saya Yulia. Hal yang saya sukai yaitu berbisnis. Perkenalkan nama aku Mia Claudia Cihaningrum, biasa dipanggil Mia. Hal yang paling aku suka itu sekolah sekolah. Halo, perkenalkan saya nama Yulia. Hal yang paling saya sukai itu adalah berpikir. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Sofian, biasa dipanggil Alia. Hal yang paling saya suka itu bau aroma Gramedia, bau buku baru, sama wangi emas. Keren ya. Unik. Bau bensin enggak? Oke, teman-teman semuanya sudah memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang saatnya saya sendiri yang memperkenalkan diri. Oke, nama saya Nur Kamila Rusda. Kalian bisa panggil saya Kamila. Hal yang paling saya sukai itu bisa mencoba makan makanan baru atau hal-hal baru gitu. Oke teman-teman, kita semua udah perkenalan masing-masing. Saya mau adain games nih. Saya mau lihat teman-teman tadi merhatiin nggak sih ketika teman-teman saya memperkenalkan diri udah pernah kenal belum gini nih. Nah gamesnya itu kayak gini, saya contohin dulu ya. Konsentrasi dimulai. Nama aku misalnya Mila. Nah aku nunjuk selanjutnya itu nama yang aku pengen tunjuk gitu loh. Misalnya gini, Mila, Talida. Nah Talida terus lanjut lagi gini, Talida mau nyebut siapa? Talida gitu, nunjuk bebas gitu. Nama aja yang tadi udah dikenal itu nama aja. Oke, bisa dimulai? Bisa. Aku boleh disebut 2 kali enggak? Nanti kalau yang udah nggak bisa sebut lagi, nanti gantian sendiri. Kalian tuh senang mau nyebut siapa aja gitu. Kita memberikan kefokusan ya. Oke, ayo dimulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Mila, Talida, Lili, Desti, Yuli, Alia. Yul. nggak apa-apa. Lanjut kita lanjut. Alia, Siva, Mia. Oh,
Nah, ya udah semua tadi. Udah saling kenal ya. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok, atau ada yang udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Aku pernah mendengar kalau bimbingan kelompok itu kayak cuma diskusi secara bersama. Oke teman-teman, benar yang tadi dibilang saudari Desti, tapi saya mau menjelaskan lebih rincinya itu bagaimana. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dan menggunakan dinamika kelompok. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dinamika kelompok? Belum tahu. Dinamika kelompok itu interaksi suasana atau kondisi yang diciptakan dalam kelompok ini. Jadi saya harap teman-teman itu aktif dalam merespon, menjawab, dan menanggapi pendapat teman-temannya, dan saling bekerja sama, menanggapi secara positif pendapat yang teman-teman ajukan gitu loh, saling menghargai pendapat gitu. Oke, teman-teman, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan potensi pribadi, meningkatkan komunikasi yang teman-teman miliki, kemampuan komunikasi, dan membantu teman-teman agar mampu mengungkapkan pendapat, terus melatih public speaking teman-teman juga. Oke teman-teman, di sini saya sebagai PK atau pimpinan kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Teman-teman, saya harap teman-teman secara terbuka mengemukakan pendapat dalam diskusi nanti dan sukarela. Teman-teman di sini dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sukarela nggak nih? Sukarela. Ada paksaan. Nah, alhamdulillah sukarela ya. Dan nantinya jika dalam diskusi ada hal-hal yang sifatnya privasi atau pribadi, saya harap teman-teman menjaga kerahasiaannya agar tidak dibawa dari keluar kelompok ini. Jadi di sini aja udah gitu, jangan dibawa keluar lagi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan topik. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Topik tugas itu berasal dari saya selaku pimpinan kelompok. Sedangkan topik bebas itu topik yang diajukan oleh teman-teman semua yang nantinya akan dipilih salah satu untuk dibahas pada diskusi hari ini. Nah, tapi teman-teman, pada hari ini saya akan mengambil topik tugas. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baiklah jika setuju. Dan sampai sini apakah teman-teman paham apa itu bimbingan kelompok? Paham. Jika sudah paham, saya ingin bertanya lagi, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan diskusi pada hari ini? Siap. Ya. Nah, sebelum dimulai, saya mohon HP yang ada di depan teman-teman dikumpulkan ke tengah, buku atau barang-barang apapun agar tidak mengganggu jalannya acara. Dan teman-teman yang ingin ke kamar mandi atau yang ingin ke kamar mandi, izin ke kamar mandi dulu. Boleh, agar nanti pas tengah-tengah kagak mengganggu jalannya acara ya. Oke, jika tidak ada. Oke teman-teman, udah siap ya semuanya, saya siap banget. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penggunaan gadget pada anak usia dini. Nah sekarang ini kan kayak zaman sekarang apa-apa tuh serba handphone ya, pakainya ya serba digital. Bahkan bukan, kalau dulu tuh biasanya orang-orang yang udah besar ya, orang-orang dewasa yang memakai gadget itu kan. Kalau sekarang anak-anak usia dini tuh udah pada pakai gadget. Nah, saya mau minta pendapat teman-teman, bagaimana sih pandangan teman-teman tentang penggunaan gadget pada anak usia dini ini? Oke, boleh. Ini Menurut saya pemakaian gadget pada anak usia dini. Jadi menurut saya pemakaian gadget pada anak usia dini itu sangat tidak baik ya. Apalagi pada anak usia dini itu seharusnya dimana perkembangan itu dilakukan secara ini, bukan secara gadget ya. Apalagi gadget kan sangat mempengaruhi otak gitu ya. Takutnya nanti otak anak ini tidak berkembang, malah merusak gitu. oke. Sebelumnya aku mau nambahin kalau misalnya aku tuh setuju sama pendapatnya Dewi kalau gadget itu sebenarnya nggak baik banget buat anak-anak. Terus juga sebenarnya benar kata Dewi kalau misalnya anak, biasanya ya kalau anak-anak usia dini ya, terutama kayak yang usianya tuh lagi di tahap-tahapnya mereka buat mengenal
lingkungan ya, kayak misalnya motoriknya yang kayak gitu-gitu, atau kayak dia tuh lagi mau mencoba hal-hal baru kayak misalnya tekstur-tekstur kayak tanah gitu, itu kan beda-beda ya, tanah, rumput dan kayak gitu tuh habis itu kan lebih difokusin ke situ, gimana itu berasalnya tuh dari pola pikirnya orang tuanya gitu. Nah sementara tuh sekarang lebih banyaknya tuh orang tua jarang gitu yang melakukan parenting tersebut gitu, jadi ya anak-anaknya banyak banget yang akhirnya dikasih kayak video-video kartun yang di YouTube bisa kayak Cocomelon kayak gitu-gitu. Dan emang sih maksudnya Cocomelon itu walaupun untuk anak-anak gitu ya disediainnya, terus mungkin dalam berbahasa Inggris dengan tujuan anaknya itu biar mencerna bahasa-bahasa katanya itu dengan baik gitu. Tapi nyatanya tuh sekarang banyak yang dikasih video gitu, HP, gadget gitu yang kayak tonton-tontonan tuh yang malah bikin anak itu malah kecanduan gitu. Jadi anak itu ya karena udah keseringan misalnya nangis dikasih gitu, terus misalnya mamanya ditinggal sedikit mau kemana dikasih kayak gitu itu kan jadi biar anaknya diem aja gitu ya jadinya, jadi kayak artinya tuh berubah gitu, dia tuh ngasih ke anaknya biar anaknya diem gitu, biar nggak rewel gitu. Nah itu tuh yang harus diperbaiki lagi mental mindsetnya, karena dengan dia begitu nanti dia malah keterusan nih gitu, asal misalnya dia nangis gitu atau dia ngereng sedikit itu dia pikir bakal nanti dikasih nih gitu HP gitu, nanti dia bakal keterusan gitu sampai bisa kalau emang nggak dikontrol gitu sama orang tuanya kayak gitu sih. Yang lain dia mau berpendapat? Tapi ini nggak tahu OT atau enggak. Boleh. Kayak misalkan kayak youtuber sekarang, kayak misalnya contohnya kayak Ria Ricis atau Aurel, itu kan dia anaknya masih usia bulanan kan, tapi diajak buat vlog, dikenalin sama sosial media, maksudnya gadget itu kan mungkin anaknya kan kayak Moana itu kan mungkin belum ngerti banget kan sama kerja dia sih, itu kan kayak kerja ibunya kan, tapi menurut aku itu juga kurang baik kalau buat anak kayak langsung kayak diajarin nge-vlog karena belum usianya gitu, emang lagi lucu-lucunya sih, tapi takutnya jadinya kemuananya tuh kayak gimana gitu kan. Nggak boleh dijadiin konsumsi publik gitu Iya, ya. nah menurut aku tuh makanya menurut kalian itu baik atau tidak baik gitu. Teman-teman ada yang berpendapat tentang hal itu? Oke, sudah dari Mia. Menurut aku selama anaknya, kalau misalnya kontennya kayak anaknya lagi main-main gitu ya, maksudnya lagi main dalam usianya itu is oke. Cuma kalau misalnya emang ditekan kayak buat jadi konsumsi media itu harus gimana, itu menurut aku nggak boleh sih, karena juga kan porsi energi mereka sama energi kita kan beda kan. Terus juga kan apalagi kalau misalnya usianya bulanan itu paru-parunya kan masih bersih, jadi kalau kena udara-udara itu tuh kayak belum kuat terimanya gitu, takutnya sakit atau gimana. Yang aku mau nambahin tadi kita misalnya ambil contoh aja gitu kayak setuju sih kalau misalnya emang kayak buat pola perkembangannya gitu, perkembangan si anak itu nggak masalah, karena mungkin itu bisa jadi pelajaran nih buat ibu-ibu baru gitu, ibu-ibu muda yang lagi belajar parenting gitu. Nah kan sebenarnya parenting itu ilmunya banyak gitu ya, orang-orang tuh bisa ngambil dari mana aja gitu, dari yang mana terserah, tergantung kepercayaannya dia gitu, maksudnya dia mau lebih percaya sama public figure yang mana gitu. Cuman kalau misalnya kayak aku nggak membandingkan, cuman kita bisa lihat gitu perbedaan antara Nikita Willy gitu ya, yang ngasih emang dia nge-vlog nih, ngesorot gitu muka anaknya gitu kan, tapi dia ngasih edukasi gitu, dia ngasih kayak parenting dia, ilmu dia, tips dia, itu dia kasih tahu gitu di dalam vlognya gitu. Sementara beda lagi gitu, kita bisa lihat banget perbandingannya jauh sama yang misalnya Ria Ricis gitu ya, dia tuh emang anaknya juga diajak nge-vlog, tapi emang beneran buat konsumsi publik yang tadi Mia bilang gitu, buat jadinya jatuhnya buat Memberikan edukasi gitu ya. iya enggak, kalau yang itu Ricis jadi yang sampai dia tuh nggak memikirkan keselamatan anaknya gitu, walaupun emang orang tuanya bilang kalau misalnya itu deket atau itu baunya pelan, tapi tetap sama benar. Karena suka lauk katanya. Ya, itu tapi tetap aja beda ya, maksudnya tadi juga paru-parunya anak kecil tuh beda gitu ya sama paru-parunya kita, dan misalnya si anaknya itu tuh
emang dia tuh kan mungkin mamanya juga bilang katanya kalau anak itu pas dibawa gadget itu diem aja gitu. Nah itu menurut aku sebenarnya ya yang aku lihat itu dari dokter-dokter yang pada speak up itu mereka bilang kalau anak itu nggak cuma nangis doang sih yang bisa menyalurkan rasa emosi, rasa takut gitu, tapi dia bisa menahan Dia diri udah gitu. seberapa bulan sih? Jadi belum ada setahunan gitu ya. Jadi ya itu tuh yang maksudnya harus jadi pertimbangan buat kayak kita mungkin generasi yang seterusnya gitu atau enggak ya kayak ibu yang yang lebih bijak gitu ya. Kan katanya kan dia jadi anak laut mungkin waktunya yang salah, misalnya umurnya itu belum waktunya, tapi nggak sesuai gitu. padahal nanti mungkin kalau misalnya mau anak udah mulai kuat fisiknya mungkin bisa kok dijadiin anak laut, tapi mungkin kekurangan di umur itu loh, bukan waktunya mau anak buat main jet ski kayak gitu, tapi malah di tuan sama orang tuanya. Menurut aku bukan cuma mana sih, Nagita Slavina juga anaknya kerja keras banget gitu buat ya aku walaupun emang anaknya selucu itu kita bisa ngeliat oh bisa ngasih tapi kan di behind the scene-nya dia photoshoot yang se effort itu iya pastinya dia Jadi makin lama emang awal-awal cuma buat ini juga ya. Hiburan. Tapi lama-lama mungkin mendapat keuntungan malah dijadiin konsumsi Kesempatan, gitu. kesempatan. Gitu. Oke. Teman-teman di sini saya mau nanya nih. Teman-teman setuju nggak sih mengenai media pembelajaran yang diadakan pada gadget? Kan sekarang dalam gadget itu udah ada media-media pembelajaran gitu loh, udah banyak gitu kan. Nah, teman-teman setuju nggak sih penggunaan media pembelajaran menggunakan gadget pada anak usia dini? Ada yang mau berpendapat? Oke, dari siapa? Aku sih setuju, cuman kayak diminimalisir aja gitu, kayak iya dibatasin atau enggak ya orang tuanya gimana ya, anak tuh harus lebih dekat sama orang tuanya kan, jadi lebih baik parenting tuh langsung dari orang tua biar lebih dekat lagi sama orang tuanya gitu loh. Nah, oke teman-teman. Dari situ saya mau mengajukan pertanyaan nih untuk teman-teman. Teman-teman setuju nggak sih terkait media pembelajaran dengan menggunakan gadget pada anak usia dini? Oke, sudah di situ. Ya kalau menurut aku sih aku setuju ya, cuman kayak agak diminimalisir aja dari orang tuanya gitu, karena sebaik-baiknya pembelajaran itu dari ibunya sih, parenting yang itu udah langsung dari ibunya. Terus kalau misalkan si anak ini dikasih gadget ya itu bakal menyendiri gitu, menyendiri. Terus orang tua juga kan pasti ada aja lah dia waktu nggak kontrol si anak ini buka apa aja gitu, dapetnya edukasi yang bagusnya mana gitu. Sudah dari dulu. Ya, mungkin lebih kayak apa ya? Kita pengen dari hasil. Jadi kayak sebenarnya kayak jadwal ya, jangan terlalu sering gitu. Itu ya, bisa lah ya pakai waktu gitu sejam dan kalau bisa sebulan aja gitu banyak-banyak. Mereka kan dia masih anak usia dini gitu. Kan sekarang udah banyak kan kayak motorik berasa atau kayak nyanyi, apalagi buku gitu kan, atau kayak apa sih kayak mainan yang bisa bersuara itu kan nanti ibunya juga bisa, nah kita diberhentiin mainannya itu terus nanti diceritain lagi diajarin itu bisa, nggak harus apa gitu kan bikin mata sakit juga gitu. Apalagi ada saudara aku juga dia masih ya kalau nggak salah sih si TK dia udah -7 gitu matanya, kan nggak baik gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Saudari Talida. Baiklah, ada yang mau berpendapat lagi? Oke, Saudari Yuli. Aku izin menambahkan, aku juga tadi setuju sama pendapatnya Ashifa dan Talida. Soalnya kalau misalnya anak dikasih gadget berlebihan gitu tuh bakal kayak dia itu kayak malas belajar gitu, terus prestasi si anak itu juga bakal kayak turun gitu loh. Terus aku juga punya saudara, dia itu kalau misalnya kayak gadgetnya diambil gitu loh, karena dia udah ketergantungan, dia tuh bakal tantrum, dia tuh bakal nangis terus. Terus kalau misalnya dia disuruh belajar ataupun kayak baca doang gitu loh, dia tuh bakal kayak males gitu, karena emang dia tuh udah kecanduan sama gadget tersebut. Aku mau agak sedikit menyangka dari sebenarnya mungkin yang tadi saudari Yuli bilang itu kalau misalnya si anak dikasih
gadgetnya itu emang yang buat nonton YouTube terus-terusan tanpa mungkin ada edukasinya gitu. Jadi emang pasti bakal tantrum gitu ya kalau udah kebiasaan dikasih. Tapi kan tadi Kak Kamila ini bilangnya kalau media ya, jadi gadget itu dijadiin buat media pembelajaran. Sebenarnya ada alat yang buat dijadiin media pembelajaran gitu. Jadi emang udah didesainnya tuh buat emang buat belajar, cuman ya untuk belajar anak-anak yang seusia dini gitu. Nah itu walaupun emang harganya itu untuk kalangan menengah atas gitu ya, cuman emang bagus gitu loh, untuk belajar ya buat si anaknya juga. Terus juga harus didampingin sama orang tua gitu, walaupun itu maksudnya mainan emang buat edukasi, tetap harus ada dampingan orang tua ataupun orang-orang terdekatnya gitu. Harus ada pengawasan dari orang tuanya. Nah itu emang benar-benar sama gadget, berbentuknya tuh gadget kayak iPad itu, tapi dia ada alat bantu lain kayak yang berupa fisiknya gitu, misalnya balok-balok. Jadi A, B, C. Nggak fokus ke gadget aja gitu Iya, ya. nah gadget itu sebenarnya kayak cuman dikoneksiin doang ya, jadi bener-bener dijadiin alat. Terus abis itu dia tetap fokusnya tuh sama alat-alat fisik yang ada di situ gitu. Jadi emang ya apa namanya, buat sebagai media perantaranya aja gitu. Nah tapi emang tetap aku setuju kata Talida tadi, tetap dibatasin gitu ya, sejam atau maksimalnya itu 2 jam. Cuman kalau untuk anak-anak usia dini yang masih kecil banget itu ya emang lebih baiknya 1 jam atau setengah jam aja itu udah cukup sih, maksudnya buat ngelatih dia fokus gitu loh. Terus dari dia Iya, aku mau ngasih pendapat. Tadi kan Kamila bilang setuju nggak setujunya. Menurut aku buat anak-anak zaman sekarang di era society 5.0 ya sekarang, itu tuh kayak kita media pembelajaran jadi itu perlu juga gitu kan, biar nggak gede-gede banget gitu kan tentang ini. Cuma iya tadi kata tadi juga bersihin, karena kan emang anak usia dini tuh dia apa namanya, kita harus ngelatih dia kayak sering-sering nyanyi, sering main gitu kan, biar dia biar sosialnya tuh nanti pas udah apa namanya, pas udah gedenya nggak jadi orang introvert gitu, iya nggak ketakutan, nggak banyak cemas gitu. Karena aku punya saudara juga yang dia itu dari kecil ya gitu dikasih gadget, sekarang dia udah umurnya malah udah di atas aku gitu, udah harusnya udah sampai nikah segala macam, dia belum nikah sama sekali, dia fokusnya di satu, tapi dia bukan di HP, dia lebih komputer. Jadi dia bicaranya bukan sama keluarga pun jarang ikut kumpul gitu, dia malah sama orang asing, orang luar negeri lah segala macam yang ada di dalam komputer itu. Emang dia punya keahlian, cuma ya itu tadi kesosialnya nggak ada, kesosialnya nggak ada. Oke, benar yang dibilang saudari Mia tadi, kita nggak bisa memungkiri ini teknologi gitu loh, kemajuan teknologi. Kita juga harus mengikuti tumbuh kembangnya ini kemajuan teknologi. Tapi untuk anak-anak usia dini juga kayak harus dilatih motorik halusnya, motorik kasarnya gitu kan. Nggak harus pakai gadget terus gitu kan, nanti bakal mempengaruhi otaknya, jadi malas, juga yang tadi teman-teman sebutkan. Nah, dari sini saya juga mau mempertanyakan lagi nih, menurut teman-teman, kapan sih waktu yang tepat untuk memperkenalkan gadget pada anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Oke, sudah ada. Kalau menurut aku pernah lihat sih parentingnya Mama Gina itu, dia itu dulunya mantan sekretarisnya Pak Ahmad Dahlan. Jadi kalau nggak salah ya itu ya, aku juga kurang ingat juga. Tapi dia ngasih tahu kalau misalnya dia mulai benar-benar kasih gadget yang memang buat dipegang anak itu pas anak itu udah umur kelas 3 SD, mungkin 3 tahunan ya. Nah itu pun HP-nya masih dibatasin dan masih dikasih waktu gitu, jadi masih dalam pantauan. Dan juga misalnya nih kalau kan dia tinggalnya di luar negeri nih. Nah HP itu ada fungsinya gitu buat misalnya telepon orang tuanya minta jemput gitu, minta tolong jemput kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih HP itu jadi kayak kebutuhan gitu loh, karena emang ada sesuatu hal Primer gitu ya, jadi nggak yang cuman
ngasih doang atau terus dibiarin, enggak, jadi tetap ada pantauannya. Misalnya juga dia dikasihnya cuma dalam 2 hari doang gitu, misalnya Sabtu Minggu gitu, jadi kayak masih dibatasin terus dalam jangkauan orang tua juga. Terus di HP itu kan sekarang ada ya mode pengawasan orang tua tuh, kalau misalnya ada anak ya, nah itu tuh dipakai mode itu gitu, jadi untuk misalnya ke mana-mana itu masih aman sih. Mungkin dia bisa cuma ngeliatnya YouTube Kids kayak gitu, Batasi. ya, masih bisa dibatasi. Ada yang mau mendapat lagi? Oke, Kalau silakan. juga kayak muncul pertanyaan itu, kan sekarang tuh orang tua kayak kamu boleh main HP kalau misalnya nilai kamu bagus, atau misalnya kalau makannya habis Iya. nanti dikasih gadget loh. Nah, sistem parenting kayak gitu tuh buat kalian bagus apa enggak? Nah, kayak jadi ada apa yang harus dicapai dulu baru nanti dia dikasih Gadget. gitu. Tapi tetap dalam awasan juga ya, dalam pengawasan. Kalau menurut aku sendiri itu nggak bagus ya, karena anak-anak itu melakukan sesuatu itu jadi bukan dari kemauan sendiri, jadi karena itu paksaan gitu loh. Emang sih itu buat motivasi, tapi motivasinya menurut aku kurang bagus. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang mau berpendapat? Mungkin motivasinya bisa ke hal lain gitu ya, nggak harus ke gadget gitu. Kalau gadget tuh mungkin ada porsinya yang beda lagi gitu, bisa. Ada lagi? Cukup? Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah membicarakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan diri pada anak usia dini. Nah, gadget ini pada anak-anak itu kan sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya gitu loh. Nah, menurut teman-teman apa sih dampak yang paling mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak-anak ini? Oke, Saudari Yuli. Dampak negatifnya itu terhadap karakter si anak gitu loh. Karena kalau sering dikasih gadget berlebihan gitu, dia itu bakal bisa karakternya tuh itu jadi sopan santunnya itu kurang gitu. Terus kayak dia itu kasar sama orang tuanya gitu kan, ya ngebantah gitu loh, gara-gara dia tuh sering banget kayak main gadget yang berlebihan kayak gitu. Jadi membangun karakter yang nggak baik gitu ya. Oke, ada lagi? Saudari Sipa dulu ya. Aku mau nambahin ya dari Yuli ya. Ya benar yang Yuli tadi bilang, ngaruh ke karakter anak ya. Jadi bisa juga kayak anak itu dia dapat kosakata dari kartun itu yang buruknya gitu. Aku tuh pernah lihat ya di Instagram itu, si anak ini dari akibat dia sering nonton kartun apa nggak tahu, dia tuh ngomong gini ke orang tuanya, aku bunuh kamu gitu. Jadi kosakatanya dia jelek. Jadi mencontoh gitu ya apa yang ada, yang dia lihat. Kan umur segitu kan masih gampang untuk meniru. Iya, memang betul. Oke, ada lagi? Saudari Talida dulu ya. Iya, dia lebih kayak takut sih ya, kayak introvert gitu. Soalnya saudara aku juga ada, dia masih kecil, baru setahun gitu, setahun 2 bulan. Jadi kayak takut buat ketemu sama orang-orang gitu, buat berinteraksi gitu. Tapi giliran dikasih gadget ya diem aja gitu, misalnya ditontonin aja. Tapi giliran main sama temen yang benar-benar kayak sepantarannya gitu, yang masih balita, dia nggak mau gitu, kayak takut dipegang sama kita aja jadi takut gitu, jadi kayak introvert gitu. Jadi kayak Antisosial itu ya, bukan introvert ya. Oh iya, introvert kan masih bisa berbaur gitu. kayak gitu deh. Oke, tadi sudah ada. Saya kurang lebih sedikit sama pendapatan dari sebagai tanda, anak itu jadi sulit banget punya teman, bahkan diterima di lingkungannya tuh jadi kayak sulit karena dia tuh udah kecanduan kan sama si gadget itu. Jadi cuma satu, dengan gadgetnya aja dia tuh kayak kurang sama dunia luar, jadi dia nggak tahu nggak diperkenalkan gitu loh, di dunia alam ini tuh ada apa aja gitu-gitu. Jadi dia cuma taunya gadget aja, jadi nggak punya kemampuan buat bersosialisasi. Jadi dia juga nggak punya bekal nanti buat gadgetnya, karena kan kalau kita udah tumbuh besar kan kayak pasti kan kita juga butuh banget interaksi sama lingkungan kan. Nah kalau udah sekolah, karena udah sekolah kan nanti dia masuk sekolah, dia bakal sulit tuh berinteraksi sama teman-temannya karena dia cuma fokusnya sama gadgetnya dia gitu. Oke, Saudari Yuli. Jatuhnya nanti kayak keterlambatan itu ya, keterlambatan perkembangan dia. Iya, bisa. Misalkan teman-teman yang udah sendiri ini karena dia terus di gadget ataupun itu, jadi ada keterlambatan perkembangan gitu.
Tadi saudari Mia. Ya, tadi aku mau bahas dulu kan dari Sipa. Sekarang kan ada banyak kartun yang yang apa namanya, yang kartun-kartun itu sebenarnya nggak baik buat anak-anak walaupun itu kartun. Karena ada kartun-kartun yang dia tuh kayak saling membunuh gitu. Nah, takutnya bukan dari perkataan anak itu doang, tapi anak itu ngelakuin gitu. Iya, Karena dia berani bawa pisau, bawa ini, penasaran gitu. Tapi lagi masa-masa yang gitu. Iya, bener yang diomong teman-teman tadi ya. Jadi dampaknya itu benar sangat besar banget ya teman-teman. Jadi anak-anak usia segitu itu benar lagi mas-masnya meniru yang dibilang saudari Audisti tadi. Mereka meniru apapun yang mereka dengar, lihat, mereka tonton gitu kan, yang buruk mau yang baik kan mereka nggak tahu, masih kecil gitu kan, belum bisa membedakan. Kecuali orang dewasa kayak kita. Maka dari itu mungkin penggunaan gadget boleh, kita kan nggak harus mengikuti perkembangan teknologi juga kan, tapi dibatasi dan diawasi oleh orang tua. Iya. Dari dampak tadi, menurut teman-teman ada nggak sih manfaat dari penggunaan gadget ini pada anak usia ini? Oke, saudari Adia. Iya, walaupun emang banyak banget dampak negatifnya gitu ya, tapi tetap ada gitu loh. Jadi setiap sesuatu hal itu kan pasti ada yang positif, ada yang negatifnya gitu ya. Nah, yang aku tangkap sih ya dari anak-anak yang main gadget gitu, aku ngambil dari contoh kasus aku sendiri gitu ya, adik aku sendiri. Dia tuh emang dari kecil tuh emang hobinya tuh main gitu. Terus juga mungkin agak dilepas gitu kontrolnya gitu sama orang tua. Nah, dia tuh emang bener-bener edik banget nih sama game. Tapi di sisi lain gitu ya, dia kan main dari dia SD gitu ya. Dia mulai dikenal HP itu dari SD sampai sekarang dia udah SMP. Nah, ada dampak positifnya gitu. Yang pertama itu dia ternyata punya relasinya tuh banyak, luas gitu loh. Walaupun bukan relasi yang langsung gitu ya, tapi teman-teman dia gitu yang dari luar negeri itu emang beneran banyak. Dan dia yang kedua nih, market kedua, dia bisa berbahasa Inggris gitu. Itu aku bilang bisa jago gitu loh. Dari grammar ya gitu, dari pronoun itu dia bagus gitu loh di bahasa Inggris gitu. Karena udah terbiasa nih komunikasinya itu kan pakai bahasa internasional gitu ya, otomatis pakai bahasa Inggris gitu. Nah, mereka tuh jadi emang jadi bisa melatih gitu loh, melatih bahan edukasi ya gitu, yang secara langsung jadi bahan edukasi gitu. Nah, terus yang ketiga, dampak positifnya itu adalah adik kamu nih yang secara kita nggak sadar tuh dia kan dari gadget itu dia main game nih. Nah, ternyata dari game itu dia bisa menghasilkan uang gitu, yang kita tuh nggak pernah duga. Kayak dia anak ternyata ini ya, maksudnya ada ininya loh. Iya, ada tetap ada positifnya gitu, walaupun emang sekarang tuh tetap ada kayak gitu agak toksik gitu mulutnya gitu. Cuman kalau bilang gitu emang tiga hal itu berpengaruh juga, bermanfaat gitu. Jadi ada positifnya. Oke. Nah, teman-teman, penggunaan gadget ini jadi perhatian besar ya bagi kita, terutama bagi orang tua itu jadi PR gitu loh. Nah, menurut teman-teman ada nggak sih, kan setiap masalah itu pasti ada solusinya, ada nggak sih solusi atau pencegahan untuk mengurangi dampak-dampak buruk terhadap penggunaan gadget terhadap anak usia dini ini? Nah, saudari Mia. Ya, kalau buat anak usia dini ya tadi udah dijelasin juga, membatasi gitu. Misalnya kita ngasih batas ke mereka jam berapa aja boleh main HP gitu kan. Atau kalau misalnya kita emang mau ngasih dia gadget, sepupu aku itu ada dia megang HP, tapi HP-nya dikontrol sama orang tuanya, sama bapaknya. Jadi kayak dia HP dia nyala di jam segini sampai segini, setelah itu mati total, nanti nyala lagi gitu. Iya, dikontrol gitu kan, sekarang udah banyak gitu ya. Iya. Ada lagi? Oke, saudari Mia. Yang paling penting menurut aku pencegahan itu dimulai dari pola parentingnya si orang tua ini gitu. Entah mungkin untuk kita nanti di masa depan gitu, ketika punya anak itu pasti peran orang tua itu yang paling utama sih kalau menurut aku ya dalam soal kegiatan ini gitu. Orang tua yang bisa punya porsi andil besar ya? Iya, orang tua punya andil besar dan dia bisa nih ngeporsiin anak ini umur segini tuh waktunya apa, main HP-nya itu saat waktunya apa, kayak gitu loh. Jadi seharusnya ya orang tuanya lebih bijak dan jangan memainkan anak dengan cara ngasih gadget gitu, karena itu bukan jalan keluar, malah kayak punya masalah baru lagi nanti ke depan.
Saudari Lili? Menurut Menurut saya itu sangat sudah lengkap menurut saya, ada pendapatnya sebenarnya. Mungkin menurut saya juga kita bisa mencegah dengan cara mengajak mereka tersebut gitu. ya, Waktunya lebih banyak gitu ya. Meluangkan waktu lebih banyak pada anak daripada harus kepada HP atau laptop atau notebook seperti itu. Lebih baik ajak main sama kita sendiri ataupun sama ayahnya. benar ya, orang tua itu benar-benar punya andil besar dalam tumbuh kembang anaknya. Kan kalau anak-anak kan nggak tahu ya, jadi ngikutin apa yang orang tua omong aja gitu, anak-anak usia segitu mengikuti perintah gitu loh. Nah teman-teman, kita udah hampir di akhir diskusi. Sebelumnya saya mau minta teman-teman menyimpulkan dulu apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ada yang menyimpulkan atau saya tunjuk? Ini sukarela? Oke, jadi ya saya tunjuk ya. Oke. Saudari Lili, boleh menyimpulkan? Saya akan menyimpulkan penggunaan gadget gitu ya pada anak usia dini. Jadi kita nantinya kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, kita tuh kayak harus memberikan batasan waktu gitu kepada si anak agar si anak itu tidak kayak berlebihan gitu untuk bermain gadget gitu. Terus agar anak juga kayak memforsir gitu emosi dia gitu. Terus kayak kita tuh juga nanti sebagai orang tua kayak apa sih harus mengenali gitu karakter si anak gitu. Dari Lili, boleh menyimpulkan? Saudari Lili, Jadi menurut saya kesimpulan kamu dari penggunaan gadget pada anak usia dini itu pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Namun saya tinjau ya ini sisi buruknya terlalu banyak ya pada penggunaan gadget pada anak usia dini, karena anak usia dini ini sebenarnya harusnya dilatih kembangkan dengan parenting yang bagus, dengan parenting yang baik, bukan dengan menggunakan HP, memberikan HP. Itu kan nanti akan merangsang otak mereka untuk terus bermain HP, dan nanti tumbuh kembang si anak itu menjadi lambat. Yang seharusnya usia sebagai anak yang sudah usia ini malah dia terlambat karena penggunaan HP atau gadget yang berlebihan. Oke. Udah bagus, jadi teman-teman udah nyimak ya. Nah teman-teman kan kita udah bahas tadi apa pendapat teman-teman mengenai penggunaan gadget terhadap anak usia dini, dampak buruknya, dampak positifnya, dan solusi pencegahannya gitu. Tindakan apa sih yang akan teman-teman lakukan untuk mencegah, meminimalisir dampak buruk terhadap penggunaan gadget pada anak usia dini ini? Di sekitar teman-teman aja gitu, misalnya ada teman-teman gitu kan, sepupu atau saudara gitu, gimana sih caranya? Boleh, Saudari Alia? Kalau misalnya dari teman kita gitu, kalau anak-anaknya udah terlanjur ngelakuin itu kan maksudnya udah susah banget gitu ya untuk di negosiasinya tuh udah susah banget gitu, mau kayak kita pakai cara apapun tuh susah gitu menurut aku ya, karena aku melihat dari adik aku sendiri tuh dia tuh susah banget benar-benar disuruh buat berhenti gadget tuh nggak bakal bisa gitu, karena udah terlalu dibiasain gitu kan. Mungkin kalau misalnya kan kita udah lihat nih dari situ udah susah gitu ya, maksudnya udah ya anggaplah itu kurang optimal gitu ya dalam edukasi tentang gitu. Nah aku sih pengennya sih untuk kedepannya itu stop berhenti dari aku aja gitu, stop aku yang ngerasain hal itu gitu, aku nggak mau sampai anak aku nih nanti kedepannya kalau ketergantungan kayak gitu HP, karena aku tuh pengen nantinya gitu jalan sampai anak aku tuh ngerasain dia tuh lebih kayak menikmati alam gitu loh, kayak kita tuh lebih kenalin dia tuh ke alam gitu, kayak pengetahuan gitu lewat alam atau lewat buku-buku gitu, karena kan sampai kapan pun buku itu gak bakal ada matinya gitu, gak bakal berhenti gitu daripada gadget gitu. Jadi kayak gadget mungkin boleh gitu, cuman aku pengen fokus ke buku sama alam biar itu gak yang kayak dan sama gadget, walaupun emang mungkin nanti lebih canggih lagi gitu, tapi lebih bijak lagi sih kita sebagai orang tua di masa depan harus lebih berani gitu buat menjelaskan. Lagi yang menurut pendapat? Cukup nih. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir diskusi. Sebelumnya saya mau minta saran, kesan, serta pesan kepada teman-teman dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya.
yang mau bisa dari Kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang sekali. Pertama, saya menjadi teman baru. Kedua, saya mendapatkan informasi secara gratis. Tiga, pengetahuan saya bertambah. Dan yang terakhir adalah saya memiliki relasi lebih banyak. ada lagi. Saya tunjuk ya. Saudari Valida. Saya mengikuti kegiatan ini tuh pertama senang ya, terus bisa kenal teman-teman juga yang semangatnya tuh luar biasa banget gitu. Terus kalau pesan saya harus lebih semangat lagi sih ya, maksudnya dari pembahasannya gitu tuh lebih di apa? Ya digali lagi gitu, lebih update lagi. Aku mau saran mungkin nanti kita bisa ketik bebas gitu biar kita bisa ngambil maksudnya yang lagi trending tuh, yang lagi info-info yang asik itu apa gitu loh, biar lebih seru aja gitu ngobrolnya. Oke, saya terima semua saran, pesan-pesan yang telah teman-teman kemukakan. Jadi bimbingan kelompok ini banyak banget ya manfaatnya, sering juga dapat relasi tadi, dapat informasi baru secara gratis gitu kan. Nah, teman-teman, saya ingin sangat-sangat berterima kasih pada teman-teman yang sudah aktif dalam diskusi tadi dan sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih teman-teman, kita mau melaksanakan bimbingan kelompok ini kapan lagi? Ada yang Minggu depan. Minggu depan. Iya. Maunya di jam berapa, di mana gitu, ada yang usul? Jam Sore aja gak sih pas kalian bukber? Oh iya kan kita udah bulan puasa ya. Selain ini kita diskusi dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat ya. Oke teman-teman, berarti nanti minggu depan sore hari, tempatnya di mana? Tempatnya bisa di outdoor, Tempat. kayak Oke. taman gitu. Oke, nanti kita menyusul ya, kita bicarakan lagi. Oke teman-teman, kita udah pada di akhir kegiatan. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga ilmu-ilmu yang dapat ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Bagi orang sekitar, orang terdekat gitu kan. Oke. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.